bahwa narasi Tuhan yang turun dengan kuda putih adalah narasi pagan yang dipinjam. Buktinya apa? Oke, kebanyakan mitologi menyatakan bahwa kuda putih memiliki keunikan bagian tubuh, memiliki sayap, misalnya Pegasus dari mitologi Yunani, atau memiliki tanduk yang disebut dengan unicorn. Jadi Tuhan yang dinarasikan dengan datang dengan kuda putih itu narasi pagan, bro. Apalagi ketika Tuhan dinarasikan sebelum dia turun, dia akan mencelupkan jubahnya ke dalam darah, lalu memakainya. Kemudian terlihat dari pahanya sebuah tato yang bertuliskan Lord of the Lord, King of the King. Ketika dia datang dengan kuda putih, dia akan memakan daging para panglima dan para raja yang dia kalahkan. Ini narasi pagan, Tuhan kanibal. Oke, nanti kamu beralasan itu hanya metafor, itu hanya penggambaran. Narasi pagannya, saya mau baca. Apa? Tampilin dong narasi pagannya. Wah, itu kuda putih. Coba bantah. Tuhan yang datang dengan kuda putih, apakah Kristen yang duluan menarasikannya, atau di mana cerita ada Tuhan-Tuhan lain yang telah menarasikan bahwa dia akan datang kembali ke dunia ini dengan kuda putih? Agama apa? Malah kepanasan, malah takut. Santai. Sonic, nanti giliran kamu kok. Oke, akhirnya Sonic sudah kembali dan kita berat ya. Kemudian terkait dengan tanggal kelahiran Tuhan, itu adalah dikonversikan menjadi 25 Desember, sama dengan narasi-narasi pagan masa lalu. Ketika dihitung dengan penanggalan Masehi, sama tanggal kelahiran Tuhan masa lalu yang menjadi manusia, 25 Desember jatuhnya. Kok sama lagi, bro? Mana datanya? Berikan saja pembuktian bahwa Yesus itu lahir 25 Desember yang kau rayakan setiap Natal. Kok sama dengan Mitra itu kelahirannya? Gak perlu tanya data mana, itu adalah pengetahuan umum yang bisa dibaca oleh siapa saja tentang kelahiran Yesus. Dinarasikan 25 Desember yang penuh dengan konspirasi. Udah, aku bantuin. Tunggu. Biar ini teratur. Ustaz Ali masih ada. Aku kasih dalam bentuk gambar aja. Aku kira Bang Ali tadi mau keluarin gambar. Besarin aja. Ini Kalki. Kalki ini adalah inkarnasi dari Krishna yang ke-10. Dia akan datang di akhir zaman. Karena dia ke-10. Ya. Datang dengan mahkota, kuda putih, dan membawa senjata. Kok sama Tuhanmu? Ya, ini ya Wikipedia Kalki. Banyak. Tuhan manusia yang dinarasikan akan datang kembali ke dunia dengan kuda, banyak itu. Wisnu, sorry. Ya, inkarnasi dari Wisnu yang ke-10. Nih. Oke. Rambutnya gondrong juga. Ini saya nggak ikutan lah ya. Ya udah, ini boleh jawab. Oke, sudah Bang Ali? Pak Jaya mau jawab? Ya, mengenai pagan, sebutin yang pagan di mana. Terus saya mengenai Krishna di zaman waktu dia hidup, dia nggak ada kuasa apa-apa untuk membuat mukjizat pun tidak. Kalau Yesus jelas-jelas membuat mukjizat. Gitu. Dia memakai, nggak pakai bilang pakai nama Allah, nggak pakai. Dia cuma bilang bangkit dan berjalanlah. Gitu. Karena dia itu mengenai Alkitab yang dibilang abad kelima, Yesus itu dibilang firman itu sendiri. Itu firman yang menjelma jadi manusia, jadi dia nggak butuh. Yang kita mesti cari, Isa itu tertulis di mana? Kalau mengenai kita ngomong perkawinan, mengenai ikut pagan, itu ikut tradisi-tradisi yang lain, sesuai gitu. Nah, sekarang sebelum ada Islam atau Muhammad, pelaku perkawinannya di mana? Di Islam mengizinkan menikah izin istri pertama. Siapa yang Muhammad minta izin? Dengan istrinya waktu mau menikahi wanita lain. Cuma begitu doang. Gampang kan? Tinggal kasih data, bukannya tipu-tipu seperti moyang Indonesia tertipu. Gitu. Mengenai pagan ini, mengenai Krishna nggak bisa apa, mati nggak bangkit. Yang lain bercerita mati nggak bangkit. Siapa bilang nggak bangkit? Setelah hari ketiga dia mati bangkit dia. Jangan Bang Ali. Yang buktinya sekarang namanya berlaku apa enggak? Kau sekarang membuktikan Krishna tertulis bangkit, siapa yang menulis selain agama itu? Seperti Muhammad.
Seperti Isa, siapa yang mengenal nama Isa? Siapa yang mengenal nama Isa? Siapa yang mengenal nama Ibrahim? Lauh mahfuznya udah ada, Jibrilnya udah ada. Jibril menyebut Abraham jadi Ibrahim. Jibrilnya waktu itu di zaman Abraham itu, Jibrilnya udah ada belum? Timer aja lah, coach terus. Enggak apa-apa, kasih dia ngomong aja. Selamat mengarang Allah SWT. Udah, Bang Sonic. Ya cukup lah, kasihan Allahnya Oke, kasihan. kasih ke Daniel dulu atau Jaya, silakan. Saya dikasih kesempatan nggak nih bicara? Iya, itu aku nanya mau Jaya dulu atau si Daniel dulu, karena kan biasa penutup tuh sangat menentukan. Ya Jadi, kalian ya silakan. ya, saya sedikit menanggapi pernyataan yang Saudara Kores tadi sampaikan. Itu hanya beda pelafalan antara Israel, Arab, Yunani, Latin, dan Indonesia. Dan beda periwayatan antara Yesus dan Isa. Kenapa saya sampai hari ini masih mempertuhankan Yesus? Karena Yesus sendiri, dengan pernyataannya yang oleh Yohanes tulis, dia berkata, dikerjakan Bapa, dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 19. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara dan teman-teman. Selanjutnya, saya juga sangat tertarik ya dengan periwayatan Isa ibnu Maryam, yaitu sebagai tanda dan rahmat yang disampaikan oleh Jibril kepada Maryam. Karena apa? Karena di sana sebagai firman-Nya yang tak terbantahkan, yaitu terawali dengan kola robuki. Keluhan Maryam ini ditulis kembali, ya, tapi dengan jawaban umum, general answer. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Tidak terawali dengan kola robuki, tidak terawali dengan kola luruh. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Tidak mungkin dari mulut Allah keluar, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dari mulut Allah pastinya keluar, demikianlah aku menciptakan apa yang dikehendaki, apa yang ku kehendaki. Nah, dengan pernyataan demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki, QS 3 ayat 47, sehingga terawali dengan apa di bahasa Arabnya? Terawali dengan kola. Diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Apakah ini sebuah pencerdasan kepada umatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sesembahan, tentang sang sesembahan yang benar. Siapa? Itu perlu kita ketahui dengan hati yang rendah hati, pikiran yang jernih. Tidak mungkin bukan dari satu pribadi pencipta alam semesta kepada satu pribadi bernama Musa, isi perkenalannya bertolak belakang. Taurat mencatat, ya, terawali dengan Weyomer Elohim, memperkenalkan diri sebagai Yodhevave tanpa minta disembah. Mengapa di abad ke-7 menjadi memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa dengan minta disembah? Tahap 14. Tolong itu dijelaskan, diterangkan sehingga saya percaya bahwa kebenarannya ada di pihak Anda. Terima kasih. Oke, silakan Daniel. Ya, ini Krishna dari kecil udah perkasa dia. Ya, Dia jadi manusia kuat. saya nggak akan tanggapin ya, karena menurut saya itu asumsi saja. Waduh, Quran nggak bisa ngelawan Injil ya? Jadi pakai minta tolong sama Krishna. Buang aja Qurannya. Misalnya Ya buang aja Qurannya, katanya penutup. Harus Saya jawab ya, karena belum dikasih jawab kau sudah menjawab. Justru pagan-pagan itu persis dengan ajaranmu. Jangan diam dulu Bang Filipus. Udah, ini kan ditanya apa persamaan dengan pagan. Kalau Islam kan bukan pagan. Jadi harus dari pagan dong jelasin. Silakan Daniel, jangan dipotong Daniel ngomong.
Ya, saya pikir kalau misalnya cocok logi kayak gitu, semua agama juga mengisahkan tentang perang akhir zaman. Enggak, tadi karena dibilang kan Krishna nggak perkasa, cuman kasih lihat Krishna perkasa aja. Ya, silakan Daniel. Oh, Krishna mau Mungkin perkasa atau suaramu. enggak, Krishna mau Ya. perkasa atau enggak, saya nggak peduli. Itu kan bukan sesembahan saya. Ya, teman lu yang peduli. Nah, yang tadi dinarasikan kan bahwa Krishna itu matinya di salib gitu, Tuh, tertulis kan? Udah saya buka datanya. di pohon kan? Iya, Tuhanmu juga di pohon itu. Sedangkan Yesus bukan di pohon. Mana ada Oh, pohon? baca kisah para Man- rasul pasal mana- 5 ayat 3. Mana ada pohon bisa dipanggul? Oke, Dari Yerusalem ke buka atas Bukit buka kisah Golgota. para rasul pasal 5 Jangan ayat 3. dipotong dulu Bang Ali, jangan dulu. Biar aja dia ngomong dulu. Silakan. Ya. Bagaimana mungkin orang bisa memanggul pohon dari Yerusalem sampai ke atas Bukit Golgota? Udah jelas, Krishna mati dipanah oleh Jira, disangka seekor rusa. Dipanah di kaki. Mitra lahir dari batu, bukan dari perawan, bukan dari perawan. Apa? Bangsa-bangsa zaman dahulu, Persia, Mesir nggak mengenal bulan Desember, katanya dikonversi. Buktinya mana? Nggak bisa tampilkan buktinya. Jadi apa yang harus saya tanggapin? Ya silakan host. Oke, sudah Bang Daniel ya. Oke, jadi silakan siapa dulu nih dari Ustadz Filipus atau Bang Ali atau Kores. Ya, Uniriva lagi tidur ya. Karena Uniriva bilang dia sampai sekarang Silakan masih lanjut. sampai masih ya, dia masih tidak besar. Silakan lanjut ke Bang Ali, ke Ustadz Ali. Saya mau tanya yang tadi kisah Rasul 5 ayat berapa? 5:30. Kisah Buka oke. King James version-nya. Kemudian kita buka juga Oh, versi King James Yunani-nya. Iya, enggak, Yunani boleh, King James version-nya. Kalau di Yunani tertulis Sulon, disalib di Sulon, di pohon. Kemudian di King James version on a Tunggu, tree. ini sarapan pagi. Sarapan pagi. The God of our Father raised Jesus from the dead, whom you had killed by hanging him on a tree. Yoi, tree itu nggak bisa diartikan salib bos, itu pohon artinya. Nangis tuh. Kerja. Ya sudahlah, nggak Memang apa-apa. dilema menjadi Kristen tertampar oleh Bible-nya sendiri, berat memang. Ya kaum terjemahan mah nggak mungkin percaya kepada penulis Yesus asli. tidak disalib di pohon. Ternyata Bible-mu mengkonfirmasi dia disalib di pohon. Kontradiksi itu ayatmu. Paulus bersaksi dalam KPR Kisah Para Rasul 5:30 dalam bahasa asli ya, jangan versi live yang penuh tipu-tipu itu, bahwa Tuhan nenek moyang kami telah membangkitkan Yesus yang telah kalian bunuh dan disalib di pohon, bahasa aslinya itu. Tetapi diubah oleh si Lai disalib di kayu. Kan parah nih. Penipuan penerjemahan namanya ini. Itu satu. Yang kedua, karena berat. Saya bacakan ya, Sulon. Strongnya Sulon ya. Nanti jelaskan saja versimu. Apa itu Sulon? Sulon itu adalah apa? Sulon itu adalah tree, pohon. Sekarang giliran saya. Kembali kepada narasi saya yang memang agak menyakitkan hati memang. Tapi ini fakta yang harus dibuka. Coach Julius, kan dia minta data tadi. Di mana samanya narasi bahwa Tuhan yang datang dengan kuda putih diindikasi menyontek pagan? Saya berikan datanya. Wahyu pasal 6 ayat kedua, kita bacakan dulu Bible-mu. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Oke? Jadi pertama ada kuda putih, ada sosok yang memegang panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di mana ini menyontek pagannya? Oke, kita buka datanya. Yang pertama, para penyembah pagan Celtic menarasikan Tuhan yang akan datang di akhir zaman menunggang kuda putih.
Tuhan dalam mitologi Yunani, Greek, bahwa mereka meyakini Tuhan mereka akan datang dengan Pegasus, kuda putih juga. Lalu dalam mitologi Norse, digambarkan dalam arkeolog atau manuskrip atau berbagai macam sisa peradaban yang ada, Tuhan yang akan datang menunggangi kuda putih. Lalu Slavik, Hungaria, Iran atau Persia kuno, Hindu, Hindu juga menarasikan bahwa dewa mereka akan datang di akhir zaman dengan menunggangi kuda putih. Lalu dalam ajaran Buddhis dan yang terakhir dalam ajaran Kristen, Tuhanmu akan datang menunggangi kuda putih di akhir zaman. Kok sama ini dengan pagan? Hah? Kok sama ini, bro? Ini yang nyontek siapa? Jangan kau katakan mereka nyontek kau. Ajaranmu baru datang sekian abad setelah ajaran-ajaran pagan itu berada dalam peradaban dunia ini. Ini berat ini. Bahkan para kristolog saja minta ayat itu untuk tidak dibahas. Lanjut, Kores. Pedih itu, pedih. Ya. Jadi soal Tuhan katanya minta-minta disembah, ya itulah kenyataan yang ada gitu, deklarasi yang dibutuhkan kalau ingin menyembah Tuhan yang benar gitu. Nah, ketika Tuhan sudah mendeklarasikan kita harus menyembahnya, ya sembah gitu. Gua nggak ngerti ya, terjemahan mungkin bermain di sini, berperan gitu. Cuman kalau kita lihat Yahudi punya, kita ke Sefaria lagi. Misalnya ini ya, Exodus 7:16 atau Keluaran 7:16. And say to him, ini Hafah, the God of the Hebrew, Tuhannya orang-orang Ibrani, mengirimku kepadamu untuk mengatakan, biarkan orang-orangku pergi, supaya mereka menyembahku. Loh, katanya Tuhan gak minta-minta disembah. Ini Yahudi kok pakai gini terjemahannya? Gimana ini? Atau orang Kristennya yang kurang paham bagaimana orang Yahudi beriman? Atau orang Kristennya yang mempelintir-pelintir kitab sucinya orang Yahudi gitu. Keluaran loh. Kurang. Oke, kita bawa lagi. Keluaran 9 nomor 1. Yotfefafe berkata kepada Musa, pergilah kepada Firaun dan katakan kepadanya begini, Yotfefafe, Tuhannya orang Israel, biarkan orang-orangku pergi supaya mereka menyembahku. Dar, masih kurang. Oke, kita bawa lagi satu nih. Maksudnya tumpah-tumpah sebenarnya Tuhan itu menyuruh kita menyembah Dia. Yeskiel 20 nomor 40. For only on my holy, dan hanya di gunung suciku, di gunung yang berundak-berundak dari Israel, Tuhan yang maha perkasa mendeklarasikan, di sana, di tanahnya, seluruh orang-orang Israel atau seluruh suku-suku Israel, semuanya itu harus menyembahku. Buar, selamat datang di kebenaran. Apa ini ya? Apa sih